Oh iya, kamera juga ya. Kamera juga kan ya? Harus ada kamera kayaknya. Gue nyalain dulu. Baik. Ayo. Oke. Baik. Kami dari kelompok 123 GAS ingin menjelaskan PR CLO pertama. Untuk nomor 1 mungkin akan dijelaskan dari Mas Riko. Silakan Mas Riko. Oke, baik. Buat nomor 1, diketahui bahwa ada matriks U, kemudian matriks V, dan juga matriks W. Terus untuk soalnya buat A, tentukan dan jelaskan langkah-langkah matriks mencari matriks X, yaitu 2U atau 2 kali matriks U dikurangi 2 kali matriks V dan dikali matriks W. Dan Y sama dengan X inverse. Nah, yang pertama untuk 2 kali matriks U yaitu tinggal mengalihkan konstanta dengan setiap elemen dalam matriksnya. Kemudian setelah kita kurangin, kita kalikan maksud saya, terus kita kurangin karena 2 kali matriks U dikurangi 2 matriks V. Setelah ketemu, kita kalikan dengan matriks W dengan cara mengalihkan setiap baris dengan setiap kolomnya, kemudian dijumlahkan. Hingga ketemu hasilnya matriks X adalah 14 minus 6 minus 6, kemudian minus 8, 4, kemudian minus 2, 6, dan 4. Itu untuk jawaban nomor A. Satu lagi yaitu Y sama dengan X inverse. Dalam hal ini kita menggunakan OBE. Pertama kita kalikan per 14B1. Kenapa per 14? Karena agar menjadi satu di baris satunya, menjadi satu utama. Kemudian kita kalikan 8B1 plus B2 dengan mengganti B2, kemudian 2B1 plus B2. Setelah itu kita tukar barisnya B2 dengan B3, kemudian dikalikan 14 per 12, B2, seterusnya hingga sampai menjadi matriks diagonal 1 atau matriks identitas ya. Kalau Ya, identitas. Ya, identitas. Sehingga inverse dari X sendiri menjadi setengah per 3/4 0, kemudian minus 3/2, minus seperempat setengah, kemudian 5/2, 9/2 setengah. Itu untuk matriks Y. Kemudian soal yang B, X adalah matriks bujur sangkar karena ordonya 3 kali 3. Ordonya sama. Kemudian kolom 1X ditambah kolom 3X menjadi 14 minus 8 minus 2 ditambah dengan minus 6, 4, 4. Menjadi 8 minus 4, 2. Kemudian yang D baris 1X ditambah dengan baris 2X menjadi 14. Minus 6 minus 6 ditambah dengan minus 8, 4, 4 menjadi 6 minus 2 minus 2. Nah, kemudian soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Mas Dava. Silakan, Mas. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Diberikan matriks A dengan ordo 3 kali 3 yang merupakan matriks bujur sangkar 2 min 1 4 1 0 2 3 min 3 7. Dengan melakukan OBE beberapa langkah diperoleh matriks epsilon baris tereduksi B matriks identitas 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Susun dan jelaskan langkah-langkah yang dilalui matriks A dalam proses OBE sehingga menjadi matriks B. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kita tukar baris pertama dan kedua karena syarat untuk OBE itu harus ada satu utama di baris pertama. Kita tukar jadi 102, 2 min 1 4, 3 min 3 7. Di sampingnya juga ada matriks identitas. Kemudian kita nolkan bilangan pertama di baris ketiga dengan cara min 3B1 ditambah B3 sama dengan 102, 2 min 14, 0 min 31.
Kemudian setelah itu kita nolkan bilangan pertama di baris kedua dengan cara min 2B1 ditambah B. Min 2B1 ditambah B2 itu hasilnya sama dengan 102, 0 min 1, 0, 0 min 3, 1. Kemudian setelah itu kita buat bilangan kedua dari baris ketiga itu 0. Dan itu memakai cara min 3B2 ditambah B3 hasilnya sama dengan 1, 0, 2, 0 min 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian untuk selanjutnya kita diharuskan untuk menolkan, membuat angka 2 pada baris pertama itu 0, dan membuat bilangan min 1 pada baris kedua itu menjadi 1. Itu dilakukan dengan cara min 2B3 ditambah B1. Jadi hasilnya 100. Sebentar. Oh, sorry, itu sepertinya agak kurang langka di min B2 ya. Jadi hasilnya 102, 0 min 1, 0, 0, 0, 1. Karena masih ada min, jadi diminkan di baris B2 itu. Jadi hasilnya 100, 010, 001. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh Mas Riko. Oke, balik lagi ke saya buat nomor 3. Diketahui matriks A, B, dan B, C, dan D. Dan memiliki inverse masing-masing. Kemudian untuk menyederhanakan, untuk yang A, yaitu BA inverse, A kali B inverse, C kali C inverse, kali D. Kita kelompokkan menjadi A kali A inverse, B kali B inverse, C kali C inverse, kemudian dikali D. Kemudian kita coret karena A kali A inverse itu sama dengan 1. Jadi kita bisa coret sehingga hasilnya menjadi D. Kemudian yang B, 3 dikali dalam kurung 3B inverse, diinverskan. Kemudian B kali dalam kurung D kali B diinverskan. Kemudian B dalam kurung D inverse diinverskan, dikuadratkan. Kita keluarkan menjadi sepertiga B inverse, kemudian 3B D inverse kali B inverse kali B, kemudian D kali D. Kemudian kita kelompokkan, kita coret yang sama atau B kali B inverse kita coret, kemudian hasilnya menjadi D. Kemudian yang C, A inverse dikali C inverse kali C diinverskan, kemudian kali A kali D kuadrat kali dalam kurung C kali D diinverskan, kemudian C inverse diinverskan. Menjadi A inverse dikali C inverse dikali A dikali D kali D inverse kali D, kemudian kali C inverse kali D kali C. Kita kelompokkan lagi hingga hasilnya menjadi D kali D kali D atau D pangkat 3. Kemudian untuk yang D, B inverse diinverskan, kemudian C kali C inverse. Setelah itu D inverse diinverskan dikali 2, dikuadratkan. Kemudian hasilnya menjadi B kali C inverse kali D kuadrat. Kemudian kita coret yang C karena hasilnya 1, menjadi B kali D kuadrat. Kemudian yang terakhir C inverse kali C, kemudian D kali D inverse dikali B. Kita coret karena hasilnya 1, C sama D, menjadi sederhananya menjadi B. Setelah itu yang nomor 4 dijelaskan lagi oleh Mas Dava. Silakan, Mas. Oke. Untuk nomor 4, diketahui matriks X, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Misalkan Y adalah sebuah matriks yang diperoleh setelah melakukan OBE pada matriks X, sehingga matriks Y setengah D setengah E setengah F, A, B, C, min 4, G, min 4, H, min 4, I. Tentukanlah determinan X yang berkorespondensi dengan determinan Y8, determinan Y4, dan determinan Y6. Untuk di sini saya mencari perbandingannya dulu dengan cara OBE.
bagaimana langkah-langkah mengubah dari matriks X hingga menjadi matriks Y. Diketahui itu ada pertukaran dari baris ke-1 dan kedua, baris ke-1 kedua, baris kedua dan ke-1, itu dikalikan min, kemudian ada nilai setengah dan nilai 4 di baris 1 dan baris 3, kemudian dikalikan setengah dikali setengah B1, 4B3, kemudian setelah itu hasilnya akan min semua, karena di matriks Y ini yang min hanya baris ketiga, maka kita kalikan min 1, baris ke-1 dan baris kedua. Jadi operasi OB-nya itu min B1 dan min B2. Kemudian setelah itu kita cari konstantanya. Setengah dikali 4 dikali min 1 dikali min 1. Setengah kali 4 sama dengan 2, 2 kali min 1 sama dengan min 2 kali min 1 sama dengan 2. Kemudian setelah ketemu konstantanya, kita substitusi. Determinan Y sama dengan 8, 8 sama dengan 2X nilai mutlak, X nilai mutlak sama dengan 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Determinan dari X, kemudian determinan Y 4, 4 sama dengan 2 nilai mutlak X, nilai mutlak X 4 dibagi 2 sama dengan 2, jadi determinan X-nya adalah 2. Kemudian determinan Y 6 sama dengan 6, sama dengan 6 sama dengan 2 nilai mutlak X 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi determinan X dari korespondensi det Y6 adalah 3. Kemudian untuk yang selanjutnya nomor 5 akan dijelaskan oleh Mas Riko kembali. Oke, baik. Untuk diketahui di sini ada matriks A, kemudian diketahui CIJ atau dinamakan kofaktor baris ke I dengan kolom ke J matriks A. Kofaktor IJ dapat dihitung dengan cara minus 1 dipangkatkan I plus J, kemudian minor IJ. Minor IJ sendiri adalah determinan dari kofaktor A dengan dihilangkan baris I, kemudian dan juga dihilangkan kolom J. Seperti itu. Nah, untuk kofaktor dari A sendiri bakal menjadi susunannya menjadi C11, C12, C13, C14, kemudian baris 2 menjadi C21, C22, seterusnya, baris 3 C31, C32, seterusnya, kemudian baris 4 C41, C42, C43, C44, seperti itu. Nah, untuk mencari kofaktor sendiri sesuai rumus, misalkan C11 berarti bakal menjadi minus 1 dikali 1 plus 1 menjadi minus 1 dipangkatkan 2. Kemudian mencari minor dari IJ, yaitu determinannya dari 3 min 2, 0, 1 min 1, 1, 0, 0, 1, yaitu menjadi baris 1 dan kolom 1 dihilangkan, seperti itu. 3 hasilnya menjadi minus 1 kuadrat dikali minus 1, hasilnya minus 1. Nah, untuk C12, C13, seterusnya caranya sama, hingga nanti ketemu kofaktor A menjadi minus 1, minus 4, minus 6, 3, minus 1, 0, minus 2, 3, kemudian di baris 3, 3, 4, 6, minus 9, di baris 4 menjadi minus 3, minus 4, minus 6, dan 13. Seperti itu untuk kofaktor A. Kemudian lanjut nomor 6, dijelaskan lagi oleh Mas Dava. Silakan, Mas. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan nomor 6. Diketahui matriks 2K4 10052K. Tentukan nilai K agar determinan A sama dengan min 1. Di sini saya akan menjelaskan dengan cara eksponen kofaktor kolom pertama. Di kolom pertama itu ada nilai 2, 2 dikali min 1, 2 dikali min 1 pangkat 1 plus 1, dengan matriksnya adalah 002K ditambah 1 dikali min 1, 2 ditambah 1, dengan matriksnya adalah K4 2K, kemudian ditambah 5 dikali min 1, 3 plus 1 sama dengan matriksnya adalah 3 K4 00. Kemudian dapat diperoleh hasil sebagai berikut, 2 dikali 0, min 1 dikali K kuadrat, min 8, kemudian ditambah 5 dikali 0,
Hasilnya adalah 0 dikurang 0 min K kuadrat plus 8 ditambah 0. Hasilnya akan kita taruh seperti ini. Min K kuadrat plus 8 sama dengan min 1. Determinan A yang sudah ada kita taruh di sisi kanan. Kemudian kita geser, pindah ruas plus 8 itu ke kanan. Jadi min yang tadinya plus. Min 1 dikurang min 8 sama dengan min K kuadrat min 9. Kedua ruas kita bagi dengan min 1. Setelah itu K kuadrat sama dengan 9. K sama dengan SQRT dari 9. Maka akan ditemukan hasilnya konstantanya adalah min 3 atau 3. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk selanjutnya nomor 7 akan dijelaskan kembali oleh Mas Riko. Silakan. Baik, untuk nomor 7 diketahui matriks A, kemudian matriks B dengan ordo 1 kali 1 kali 4, kemudian matriks X, X1, X2, X3, X4. Dengan aturan Cramer, X1 XI sama dengan determinan dari AI dibagi determinan dari matriks A. Nah, matriks AI sendiri ini diperoleh dengan cara mengganti kolom ke I determinan A dengan matriks B. Nah, kemudian tentukan X1, X2, dan X4. Pertama, di sini kita mencari determinan A terlebih dahulu. Nah, determinan A ini kita mencari dengan cara ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke 4. Hingga hasilnya menjadi 4. Kemudian untuk X1 yaitu determinan A1 dibagi determinan A. Nah, determinan A1 sendiri matriksnya bakal menjadi kolom 2 diganti dengan kolom 1 diganti dengan matriks B. Sehingga kolom 1 yang tadinya 2 0 5 3 menjadi 1 minus 2 1 0. Kemudian kita cari determinan dari A1 dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke-4 hingga hasilnya ketemu 4. Kemudian X1 hasilnya adalah 4/4 yaitu 1. Kemudian X2 determinan A2 dengan dibagi determinan A. Nah, matriks A2-nya sendiri dengan mengganti kolom 2 mengganti kolom 2 dengan matriks B yang tadinya 0 5 1 0 menjadi 1 minus 2 1 0. Kemudian kita mencari determinannya dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke-4 hingga hasilnya menjadi 0. Kemudian hasil dari X2 adalah 0/4 atau 0. Kemudian yang C, X4 didapat dengan cara determinan A4 dibagi determinan A. Nah, matriks A4-nya sendiri dengan berganti kolom ke-4 dengan matriks B yang tadinya 0 0 1 1 menjadi 1 minus 2 1 0. Kemudian determinannya kita mencari dengan cara ekspansi kofaktor sepanjang baris ke-4. Hingga hasilnya menjadi minus 12, determinan A4-nya. Kemudian untuk X4-nya menjadi minus 12/4. Atau bisa dikatakan minus 3 seperti itu. Kemudian untuk nomor 8 dijelaskan oleh Mas Dava ya. Ya, baik, saya akan menjelaskan solusi dari nomor 8. Di situ ada 5 matriks. Kita harus menentukan matriks tersebut mempunyai solusi tunggal atau solusi tak hingga banyak. Boleh digeser. Oke. Di sini saya akan menjelaskan untuk matriks pertama. Matriks dengan ordo 4 kali 5 dan ada baris 0 dan ada kolom 0 di bagian paling kanan. Ini merupakan STHB, matriks dengan solusi STHB, solusi tak hingga banyak karena ada kolom yang tidak punya satu utama, yaitu kolom paling kanan, dan tidak memiliki bentuk bujur sangkar. Kolom dan barisnya tidak sama. Kemudian matriks yang kedua mempunyai bentuk bujur sangkar dan ada satu utama di setiap kolom. Ini merupakan matriks dengan solusi ST, solusi tunggal karena semua kolom ada satu utama dan matriksnya bujur sangkar.
Dan yang ketiga, matriks dengan ordo 2, 3, 4, 5 dikali 4 merupakan STHB karena merupakan matriks yang tidak bujur sangkar. Dan ciri dari STHB itu adalah matriksnya tidak bujur. Salah satunya matriksnya tidak bujur sangkar. Kemudian untuk yang matriks keempat, itu juga STHB karena ordo matriksnya sendiri itu 4 kali 5 dan ada kolom yang nggak punya satu utama. Jadi matriks ini adalah tipe solusi dengan STHB, solusi hingga banyak. Kemudian yang terakhir, matriks terakhir itu mempunyai bentuk bujur sangkar dan mempunyai satu utama di setiap kolom. Ini merupakan termasuk ke dalam solusi tunggal karena setiap kolom ada satu utama dan bujur sangkar dari bentuk matriksnya. Oke, demikian dari saya. Untuk nomor 9 selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adam Ibnu Al-Fatah. Baik, saya akan lanjut untuk nomor 9 sampai dengan 11. Di atas sudah ditampilkan soal di mana diminta untuk menyelesaikan ABCD. Jelaskan tentukan solusi yang tepat untuk ST, STHB, atau TPS untuk sistem persamaan linear A kali faktor X sama dengan B dengan faktor X, X1, X2, X3. Kita coba selesaikan pada A. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut, kita memiliki matriks koefisien A dan faktor hasil B. Seperti langkah pengerjaan di gambar. Pertama-tama, kita periksa apakah matriks koefisien A memenuhi syarat untuk metode eliminasi Gauss. Karena matriks tersebut memiliki bentuk segitiga atas, metode eliminasi Gauss akan lebih efisien untuk digunakan. Gitu. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, kita akan mencari matriks echelon baris dari matriks koefisien A. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kurangi baris kedua dengan 2X pertama. Yang kedua, baris ketiga sudah dalam bentuk 0, jadi tidak perlu dilakukan operasi tambahan. Setelah melakukan operasi tersebut, kita mendapatkan matriks echelon baris. Selanjutnya kita konversi matriks echelon baris tersebut ke dalam bentuk augmented dan selanjutnya bentuk matriks augmented echelon baris. Karena kita memiliki baris terakhir yang merupakan persamaan linear yang tidak memiliki solusi, maka sistem ini adalah tidak konsisten atau ST. Kemudian yang B, dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, kita akan mencari matriks echelon baris dari matriks koefisien A. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, kurangi baris kedua dengan 2X baris pertama. Yang kedua adalah baris ketiga sudah dalam bentuk 0 ya. Jadi tidak perlu dilakukan operasi tambahan. Setelah melakukan operasi tersebut, kita mendapatkan matriks echelon baris seperti pada gambar. Sekarang kita konversi matriks echelon baris tersebut ke dalam bentuk augmented dan selanjutnya juga matriks augmented echelon baris. Karena kita memiliki baris terakhir yang merupakan persamaan linear yang tidak konsisten dengan hasil B, maka sistem ini juga adalah ST, sama seperti dengan yang A. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, kita akan mencari matriks echelon baris dari matriks koefisien A. Langkah-langkahnya untuk yang C, kurangi baris kedua dengan 2 kali baris pertama. Kemudian kurangi baris ketiga dengan 7 kali baris pertama. Selanjutnya, setelah melakukan operasi tersebut, kita mendapatkan matriks echelon baris seperti pada gambar. Sekarang kita konversi matriks echelon baris tersebut ke dalam bentuk augmented dan selanjutnya dalam bentuk matriks augmented echelon baris. Karena kita memiliki baris terakhir yang merupakan persamaan linear yang bertentangan dengan hasil B, yaitu kurang 1 tidak sama dengan min 4, hasilnya adalah STHB. Untuk yang D, karena matriks koefisien A adalah matriks persegi berukuran 2 kali 2, kita dapat menggunakan metode substitusi total atau ST kita untuk menyelesaikan sistem ini. Langkah pertama adalah metode substitusi total dengan menggunakan matriks augmented menjadi matriks echelon baris. Kita lakukan ini dengan melakukan operasi baris seperti eliminasi Gauss. Lakukan operasi baris sehingga matriks augmented menjadi echelon baris seperti pada gambar. Namun sebenarnya kita juga
bisa menggunakan STHB seperti di gambar. Dari baris kedua kita dapatkan X2 sama dengan min 9, kemudian substitusi X2 ke dalam baris pertama. Karena X3 adalah variabel bebas, kita bisa pilih X3 sama dengan T, di mana T adalah parameter bebas. Oke, lanjut nomor 10. Pertama-tama, mari kita tinjau terlebih dahulu matriks koefisien dari sistem persamaan linear SPL yang dinyatakan dalam bentuk perkalian matriks U4, 1V, matriks XY, dan sama dengan matriks 4, 4 gitu. Untuk yang A, SPL mempunyai solusi tak terhingga banyak bila U sama dengan 1 dan V sama dengan 4. Untuk menentukan apakah SPL memiliki solusi tak terhingga banyak, ini perlu memeriksa apakah matriks koefisien U4 1V memiliki determinan yang tidak sama dengan 0. Jika determinal tidak 0, SPL memiliki solusi tak terhingga banyak. Jadi pernyataan ini tidak benar. Untuk yang B, SPL mempunyai solusi tunggal bila V sama dengan 1/4 U. Untuk memeriksa apakah SPL memiliki solusi tunggal, ini perlu memeriksa apakah determinan matriks koefisien U4 1V tidak sama dengan 0. Jika determinal tidak sama 0, SPL memiliki solusi tunggal, jadi pernyataan ini juga salah. Untuk yang C, SPL mempunyai solusi tak terhingga banyak bila U sama dengan 4 dan V sama dengan 1. Untuk menentukan apakah SPL memiliki solusi tak terhingga banyak, ini perlu memeriksa apakah determinan matriks koefisien U4 1V tidak sama dengan 0. Jika determinannya tidak 0, jadi SPL ini memiliki solusi tak terhingga banyak saat U4 dan V1. Jadi pertanyaan C adalah benar. Untuk yang D, sebenarnya kita telah menunjukkan sebelumnya bahwa SPL tidak memiliki solusi tunggal ya dalam kondisi manapun. Karena determinan matriks koefisien A selalu 0, jadi pernyataan ini juga salah. Untuk yang E, untuk menentukan apakah SPL tidak memiliki solusi, kita harus memperhatikan bahwa determinan matriks A harus sama dengan 0. Namun di sisi disyaratkan bahwa U tidak boleh 1, sehingga SPL memiliki solusi. Pertanyaan ini juga salah. Jadi jawaban yang benar hanya untuk yang C. Oke, lanjut yang ke-11. Oke, di 11 diketahui dua buah sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear A kali vektor X sama dengan vektor B berikut. Di situ sudah ditampilkan dua matriks. Kita disuruh untuk menentukan solusi dan jenis solusi dari SPL tersebut. Untuk yang A, untuk menentukan solusi dan solusi dari SPL tersebut, kita perlu menghitung determinan matriks koefisien. Kita hitung determinannya dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Setelah dihitung, kita temukan bahwa determinan matriks koefisien A sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa SPL tersebut tidak memiliki solusi atau tak terhingga atau tidak ada solusi ya. Untuk yang B, ketika determinan matriks koefisien A sama dengan 0, maka SPL tidak memiliki inverse. Ini disebabkan karena matriks koefisien A tidak dapat diubah menjadi matriks identitas melalui operasi inverse. Oleh karena itu, kita tidak dapat menghitung matriks inverse-nya. Sedangkan untuk yang C, determinan matriks koefisien A dapat ditentukan karena determinan merupakan angka tunggal yang terkait dengan matriks persegi. Dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor, kita dapat menghitung determinan matriks inverse-nya. Jadi untuk matriks koefisien A, seperti di gambar, jadi determinan matriks koefisien A adalah 13. Jadi kita dapat menentukan determinalnya. Mungkin dari saya cukup sekian sih. Untuk teman-teman mungkin bagaimana? Apakah ada tanggapan atau tambahan mungkin sebelum kita tutup? Dari aku cukup sepertinya. Di Mas Riko gimana? Cukup. Oke, jika tidak ada tambahan mungkin bisa kita akhiri untuk sesi ini. Terima kasih semuanya. Ya, demikian penjelasan dari kelompok 123 gas mengenai PRCLO1. Sekian dan terima kasih.